Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demon Farida dengan NIM 2021210587 dari kelas SI 401. Di sini saya akan mengerjakan praktikum 2 dari tugas matkul pemrograman berorientasi objek. Pertama-tama saya akan menjelaskan. Di sini ada package praktikum. Di sini package ini juga disebut dengan deklarasi package. Lalu ada import Java Util scanner ini untuk membaca, digunakan untuk membaca input. Lalu ada public class yang biasa disebut bagian kelas. Lalu di sini ada public static void. Di sini method main yang di sini disebut dengan method main yang blok program pertama yang akan dieksekusi. Lalu ada main string ini untuk menampung argumen-argumen. Lalu dalam blok baris pertama ini ada scanner input. Ini untuk scanner input dia untuk kelas bawaan, yang scanner ini kelas bawaan yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Lalu ini input objek yang objek dari kelas scanner ini kita bikin sendiri, terserah mau kata apa, tapi di sini saya pakai input. Lalu di sini saya cuma menggunakan satu tipe data, yaitu int. Lalu di sini ada beberapa variabel, ada belanja, diskon, bayar, dan member. Lalu sistem outprint ini mencetak program perhitungan diskon penjualan, lalu mencetak juga ini garis-garis. Lalu sini saya pakai sistem outprint juga untuk mencetak kosong atau spasi di antara ini dan ini. Lalu di sini juga dia mencetak, sistem outprint juga mencetak total belanjaannya. Di sini belanjana ini belanja variabel belanja sama dengan input ini itu tandanya setelah di run atau di run, dia akan input ini akan menginput ini tandanya scanner ini scanner ini input untuk membaca nilai yang nanti dimasukkan ke dalam variabel belanja. Next int ini digunakan untuk membaca nilai tipe data int-nya. Lalu di sini saya juga pakai sistem outprint kosong untuk kasih jarak spasi atas dan bawahnya. Lalu di sini saya pakai sistem print apakah Anda mempunyai member, 1 yes, no tidak. Di sini saya juga pakai member input. Next member input untuk menginput data atau sebagai tanda bahwa ini dia menginput. Di sini saya menggunakan switch case karena switch case ini digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan. Jadi dia sini ada case 1 dan case 2. Case 1 ini dia punya syarat-syarat. Jadi saya pakai dia mempunyai beberapa kondisi. Jadi saya pakai case switch case di dalamnya ada if else. Di sini jika nanti ini dari member ini saya menginput 1, maka dia sistem outputnya itu mencetak Anda mempunyai member, dan dia mempunyai syarat-syarat jika dia belanja lebih dari 500.000, maka dia mendapatkan diskon, dan diskon ini variabel diskon ini akan diproses atau dieksekusi. Ini belanja dari inputan yang ini dia akan belanja masuk di sini, lalu dikali 10 dibagi dengan 100. Lalu dia akan mencetak sistem outprint selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Lalu dia sistem outprint juga mencetak jumlah diskonnya. Ini ditambah dengan variabel diskon hasil dari ini. Lalu di sini juga ada variabel bayar, kita proses dengan diproses sampai belanja yang ini
belanja inputan yang dari sini itu dikurang dengan diskon yang sudah diproses tadi di sini. Lalu sistem opernya total bayar ditambah dengan variabel ini yang sudah diproses. Lalu jika tidak memenuhi ini, dia bakal ke sini. Dan jika belanjanya kurang dari lebih dari 200.000, maka sama saja tadi diskonnya. Ini diskon sama dengan belanja dari inputan ini dikali dengan 5. Nah, ini diskonnya 5 cuma 5%. Jadi 5 per 100. Jadi belanja dikali 5 dibagi 100. Lalu sistem outprint juga mencetak selamat Anda mendapatkan diskon 5%. Ini sama saja sistem outprint jumlah diskonnya ditambah dengan variabel yang ini, lalu dibayar ini memproses belanjaan kurang diskon. Lalu sistem outprint juga mencetak total bayar sama dengan bayar. Ini lalu jika keduanya ini kondisi keduanya tidak memenuhi, maka dia akan ke sini. Else diskonnya itu sama dengan 0 karena dia tidak mempunyai diskon. Berarti itu dia di bawah dari 200.000, belanjaan 200.000 itu diskon, tidak mendapatkan diskon. Dan ini sistem outprint mengeluarkan atau mencetak selamat di sini harusnya maaf Anda tidak mendapatkan diskon. Lalu sistem outprint jumlah diskonnya di sini pasti nanti 0, bayar belanja dikurang diskon. Nanti ini sistem outprint total bayar ditambah dengan variabel bayar. Lalu case kedua ini jika tidak mempunyai member. Jika tidak mempunyai member itu diskon yang diterima itu 0. Dan sistem outprint ini akan mencetak, mohon maaf Anda tidak mendapatkan diskon. Lalu ada sistem outprint mencetak jumlah diskonnya ini ditambah dengan variabel diskon yang ini. Lalu sama saja yang tadi, bayar sama dengan belanja dikurang diskon. Lalu ini default, jika dia salah menginput ini dia akan keluar ini. Nah, lalu kita run. Nah, di sini itu tadi kenapa kita pakai scanner ini dan input, karena kita ingin menginput, misal kita input 600.000, kita enter. Nah, ini dia akan masuk ke variabel belanja. Lalu apakah Anda mempunyai member? 1 jika ya, 2 jika tidak. Di sini kalau jika kita pencet 1, maka yang terproses bahwa akan case ini. Jika kita pencet 2, yang memproses akan case ini. Kita enter. Nah, Anda mempunyai member karena saya pencet 1, jadi yang memproses ini Anda mempunyai member. Dan selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Karena ini lebih dari 500.000, maka saya mendapatkan diskon 10.000 yang terproses itu yang ini. Dan jumlah diskon atau potongan yang saya dapatkan itu ada 60.000. Total yang saya bayar itu 600 kurang 60 yaitu 450.000. Coba kalau misal 300 ya. Nah, di sini saya akan mendapatkan diskon 5% karena dia di atas 200.000 dan di bawah dari 500.000, maka yang terproses adalah yang ini, kondisi yang ini. Anda mendapatkan, karena saya juga tadi pencet 1, yaitu saya mendapatkan saya punya member. Lalu sini selamat Anda mendapatkan diskon 5% dan jumlah diskon 15.000. Lalu total bayar dan diskonnya kita kurangi jadi 255.000. Lalu jika saya memencet lalu misal 500, tapi saya tidak mempunyai member, maka di sini tertulis yang case ini, yang case 2 yang akan terproses.
Karena di sini Anda tidak mempunyai member, mohon maaf Anda tidak mendapatkan diskon karena berapapun total belanjaannya. Jika tidak mempunyai member, dia tidak akan mempunyai diskon. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.